Baik teman-teman, selamat siang menjelang sore ya. Ketemu lagi di channel kami Puyuh Asipa dan Edi Puyuh Jambi ya. Nah, kita belajar sama suhu ya kembali Suhu kompor. gini ya. Nah di sini Bang Edi ini ya, ini khusus pembibitan teman-teman ya. Dan saya mau tanya nih sama Bang Edi, khusus pembibitan ya. Saya mau tanya ini siklus telur itu berapa lama Bang Edi untuk regenerasi baru lagi seperti itu? Umurnya, Iya, usianya gitu nah. usia puyuh Dia yang produksi seperti itu yang saya miliki ini. Iya, Ini puyuhnya ini yang warnanya hitam rata-rata saya itu guys. Kalau untuk di tempat kawan-kawan itu kan rata-rata kan yang warna coklat. coklat. Kalau saya kan banyak yang hitam karena Iya. saya ambil betinanya hitam. Betinanya Karena hitam. untuk indukan itu tadi. Iya. Jadi kalau ditanya untuk indukan itu yang jenisnya hitam, itu sampai umur berapa tahun? Iya. Masa akhirnya, Masa akhir, masa gitu. produksi telur masa, ya. masa berhenti dia untuk bertelur kan? Iya. Gitu. Sebenarnya sama sih antara puyuh yang coklat ataupun yang hitam itu sama. Sama-sama puyuh ya, sama-sama menghasilkan telur. Balik-balik lagi yaitu ke masalah perawatan. Kalau perawatannya bagus, ya hasilnya tentu bagus. Kan gitu. Iya. Kalau saya sendiri itu sudah ada yang 2 tahun indukan saya, ada yang 1,5 tahun, bahkan ada yang hampir 2 tahunan juga. 2 tahun lebih ada. Ya. Ada juga gitu. Cuman di sini kalau sudah di 1,5 tahun ke sana, itu ya rata-rata produksinya sudah mulai menurun. Sudah menurun. Iya, rata-rata produksinya sudah menurun. Enggak kayak di masa-masa suburnya itu tadi, enggak kayak di masa-masa produksinya tadi. Kalau puyuh ini kan kalau bagusnya produksi itu kan di umur 2 bulan sampai 8 bulanan. 8 bulan. Nah, itu masa-masa persentase yang bagus. Tetapi kalau sudah 1,5 tahun ke sana, itu ya hasil produksinya itu sudah menurun. Tetapi karena ini saya pakai buat indukan, yang pertama, kalau dia nggak mati sendiri, itu masih saya pakai. Asalkan dia masih bertelur, itu tetap saya pakai. Kan gitu. Nah, kemudian kalau memang apakah saya akhir semuanya? Tidak. Saya semenjak saya punya indukan hitam ini, untuk akhir, itu tidak sekaligus langsung saya akhir. Hanya yang tidak bertelur. Itu biasanya yang berat badan menurun. Atau yang berat badannya itu turun karena sakit. Itu bisa jadi juga gitu. Karena mungkin sudah terlalu uzur, sudah terlalu tua sehingga dia tidak produksi lagi. Lubang dari duburnya itu kecil. Nah, itu enggak saya pakai lagi. Itu seperti itu. Nah, apakah langsung saya akhir? Enggak. Paling-paling ya kalau cuman biasanya kan kalau telur saya itu misalkan menurun. Hari ini kok menurun sampai sekian drastisnya. Terus kemudian nanti di 5 hari sudah saya obati, sudah saya berbagai upaya kok masih juga dalam seminggu itu kok nggak ada kenaikan gitu lah. Ya itu tetap nanti saya sortir. Yang kurus tetap saya sortir, kecuali yang penyakit. Kalau yang penyakit paling saya obati kalau bisa. Kalau nggak bisa saya kesot paling ya goreng. Kalau nggak digoreng ya paling untuk lele kan, ada kolam lele gitu. Jadi cara perputaran di situ tuh ada gitu. Nah, kalau untuk umur sendiri itu boleh dikatakan sampai 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Tapi kalau saya pribadi itu bisa lebih bisa kurang. Bisa lebih tergantung perawatan. Nah, perawatannya gimana Pak? Supaya lebih terjamin dia jangka panjang. Kalau saya perawatannya nggak macam-macam, hanya menggunakan pakan murni terus. Oh gitu. Iya, hanya menggunakan pakan murni terus. Bukan berarti tidak boleh menggunakan pakan adukan, enggak. Ya silahkan saja yang menggunakan pakan adukan. Kan banyak kawan-kawan yang pakai pakan adukan. Ya saya populasi dikit, kalau kita mau pakai pakan adukan ya malah repot kita. Kecuali kalau populasinya banyak betul, di situ memang kita ketergantungan ekonomi kita itu dengan puyuh,
wajar kalau Wajar. mereka pada ngoplos. Ngoplos. Tapi kalau saya dengan populasi cuma 500-600 itu mau ngoplos ya capek sendiri kita. Iya benar. Mendingan lebih baik wong harga pakan saat ini di Jambi masih relatif murah. Murah ya. Masih 360 sekarungnya. Iya. Nah, itu makanya kalau untuk saya sendiri bertahan lama atau tidaknya tergantung perawatan. Karena di tempat saya ini kan puyuhnya kan banyak puyuh yang hitam. Sama saja itu. Menghasilkan telur ya sama, semuanya ya sama. Kalau jenis puyuhnya puyuh lokal ya, Bang? Lokal. Ya? Cuman itu tadi keistimewaannya puyuh hitam itu kan bisa untuk indukan. Oh, itu istimewanya ya. Gitu, istimewanya di situ. Jadi kalau kawan-kawan mau tanya tentang indukan ini harusnya bagusnya pakai berapa tahun? Kalau saya ya sampai matinya, sampai mati ya. Sampai Selagi mati. dia masih bisa produksi. Selagi masih dia bertelur masih saya pakai. Masih dipakai. Sayang gitu. Iya benar. Soalnya kita ngeciin dari kecil sampai dia tumbuh besar, sampai dia masa produksi, itu kan perlu modal. Jadi kalau dia nggak mati, ya masih saya pakai. Iya. Kalau dia penyakit, masih kita obati. Masih bisa Tapi diobati, kita obatin. Iya, kalau memang diobati sudah nggak bisa pakai pakan yang bagus juga nggak juga, ya sudah, apa boleh buat. Nggak mungkin puyuh ini mau kita gotong sampai ke dokter hewan kan nggak mungkin. Nah, puyuh cuman satu dibawa ke dokter hewan kan, dokter hewannya paling yang geleng-geleng kayak gini. Nah, kan gitu. Iya. Pak dokter, puyuh saya sakit, nah kan nggak mungkin gitu loh. Tapi sejauh ini semenjak saya menemukan ritme perawatan, menjaga kebersihan, perawatan segala macam, itu masih agak bertahan dari segi penyakit. Yang tadinya dulu sering kena senot, sekarang alhamdulillah enggak lagi. Sudah jauh lah, itu jauh lah. Nah, itulah pokoknya kalau mengenai masalah yang hitam itu tadi sampai berapa tahun. Kalau saya mengukur bisa jadi 2 tahun, bisa jadi tahun setengah. Yang mana dia kalau masih bertelur masih saya pakai. Masih dipakai. Nah itu. Nah, enggak tahu tuh nyimpulkannya kayak mana perusahaan itu. Iya. Gitu kan. Ya baik teman-teman ya. Jadi yang intinya dari ilmu Bang Edi ya, selagi puyuh itu bertelur ya masih produksi ya itu masih dipakai seperti itu. Tergantung yang intinya bertahan lamanya atau tidaknya itu tergantung perawatan kita dari kebersihan kandang ya Bang Edi ya, dari pakan ya. Nah di situ ya guys ya. Dan itulah dapat lagi ilmu kita ya guys. Semoga bermanfaat ya. Mungkin sampai di sini dulu cerita kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.